Terakhir adalah Tahun Baru Imlek. Asal-usul Tahun Baru Imlek memang dari Tiongkok. Saya buat ini sederhana aja, ya. Dan sudah dari Shang Dynasty, yaitu 1600-an Masehi yang lalu. Dan saya anjurkan Anda, Bapak dan Ibu, nggak usah tanya sama saya bukan masternya, saya juga boleh ngintip, ya. Jadi sekarang ada guru paling hebat di dunia namanya Mbak Google, ya. Jadi pandangan-pandangan ini, tetapi secara tanggung jawab saya ini kan utarakan di sini bagaimana ya sebuah tradisi ini sudah mengindonesia. Saya lihat di sini ada kawan saya, Pak Yiyok. Terima kasih Pak Yiyok. Oke, jadi Chinese New Year bermula dari Shang Dynasty, ya, dan sedangkan Chinese Calendar yaitu bermula dari Zhou Dynasty, yaitu sekitar 1000 Masehi, sebelum Masehi. Ya. Nah, kemudian ini perjalanan sejarahnya saya buat lebih singkat, oke. Nah, aktivitas-aktivitasnya yang terbawa ke Indonesia yaitu mulai dari Tang Dynasty tadi yang saya katakan, ya. Saya sempat juga dengan teman-teman dari arkeologi, ya, yaitu ketika kami ekspedisi ke Lasem diketemukan koin dari Tang Dynasty 800 tahun, 805 berarti Tang Dynasty, ya. Nah, sedangkan di Tiongkok sendiri pada modern time itu tidak dipakai lagi, yaitu ketika 1912, ya, pemerintah Tiongkok menghilangkan tradisi ini, ya. Baru 49, ya, dipakai, tapi mereka berbeda, bukan lagi Imlek, tetapi yang dipakai adalah Chinese New Year sebagai Spring Festival. Nah, asal usul Imlek ini sebetulnya adalah ada salah kaprah. Penyebutan penanggalan Imlek atau Yinli sebetulnya salah kaprah. Karena Imlek itu dari dialek Hokkien, menunjuk pada lunar system, yaitu sistem bulan. Kalau Arab itu Hijriyah. Sedangkan untuk solar system disebut Yanglek atau Yangli. Jadi sebetulnya apa yang kita pakai ini sebetulnya adalah harusnya disebutnya adalah kalender Yangli, yaitu penggabungan Yin dan Yang. Ya. Nah, ini penting sekali. Kalau bicara tentang Konghucu atau Konghucu, lalu Anda yang merasakan, oh saya ini orang Tionghoa, tapi agama saya bukan Konghucu kan, saya kan agamanya Kristen, berarti tidak ada hubungannya nih. Bahkan membantah lalu membuat argumen, that's stupidity. Kita bicara budaya dengan agama, it's a separate thing. Okay? Nah, kenapa saya katakan begitu? Kenapa? Karena tahun yang kita pakai ini sekarang, kalau mau tahu kapan sih, udah tahun yang keberapa sih, ya Imlek ini, tambahin aja 551. Jadi kalau sekarang 2021 tambah 551 berarti 2072. 551 adalah lahirnya Konghucu. Untuk di Indonesia, karena Konghucu harus jadi agama satu-satunya di negara, di Tiongkok sendiri bukan agama, tapi lebih pada filosofi, di Indonesia menjadi agama, karena memenuhi semua kriteria agama. Nah, jadi ini disebutnya Kongzili. Jadi sebetulnya adalah penanggalan Kongcu. Ya. Nah, jadi ini perjalanan sejarahnya. Oke, sebetulnya Kongcunya sendiri mengatakan pakailah penanggalan itu dari dinasti Zhou. Ya. Pakai dinasti Xia yang lebih tua. Tetapi malah ketika dinasti Han, Raja ke-7, Han Wuti, dia yang menggunakan mengacu pada yaitu Xia, penanggalan yang dia pakai adalah penanggalan di eranya yaitu eranya Kongcu, dan Kongcu ini sebagai tanggal satunya. Kalau kita tahu kalau Kristianiti yaitu 2021 sejak kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ini juga sejak kelahirannya Nabi Kongcu untuk orang-orang yang beragama Tionghoa sebagai agama jadi nabi. Saya sebagai penganut filosofinya mengatakan guru besar ya filsuf Konghucu. Nah, ini sebetulnya yang kita pakai, bahwa penanggalan tidak 12 bulan. Jadi ya, ini disebutnya Jiqi atau 12 suku matahari. Satu tahun itu untuk orang Tionghoa dibagi jadi 24 bulan. Jadi 24 per suku matahari ini. Jadi kalau kita bilang bulan, udah langsung bulan 30 hari. Tapi 24. Nah, 24 ini menarik sekali. Yaitu di sini mulainya spring. Oke, saya ini elaborasi di belakang. Ini adalah 4 bagian dari musim yang paling penting budaya Tionghoa,
yaitu autumn equinox, spring vernal equinox, winter solstice, dan summer solstice. Yang nanti akan saya terangkan apa hubungannya. Jadi sebetulnya luar biasanya solar system ini ya yang dianut, yaitu ini adalah kelihatan jalannya bergerak nggak? Terlihat, Pak. Ya. Jadi bagaimana kita bisa lihat di sini ya, ini animasinya. Ini adalah pergerakan matahari dengan bumi ya, bahwa ini dibagi menjadi 4 musim ini ya, dan angle sudut matahari ya, Anda lihat ketika autumn equinox dengan vernal equinox ini tepat tegak lurus, dan hari dengan malam dan siang hari itu 12 jam sama. Tetapi ketika winter solstice ya, Anda lihat dengan summer solstice lebih panjang 15,5 jam, dan di winter solstice sekitar 8,5 jaman. Nah, lalu apa hubungannya dengan budaya orang Tionghoa? Oke. Anda lihat di sini cuma 8 jam 51 menit. Oke. Lalu kemudian ya pada vernalnya 12 jam tepat. Nah, ini hubungannya adalah, makanya kenapa penanggalan itu dimulai dari spring, yaitu start spring. 24 ini ya, I Chun ini bermula dari tanggal ini, tahun ini ya, ini tahun 2020 ini. Ya, jadi setiap tahun akan berubah. Yaitu dikatakan start of spring. Lalu kemudian hari keduanya rainwater. Jadi yang kita rayakan adalah permulaan musim semi. Jadi tahun baru itu adalah permulaan musim semi. Oke. Nah, kemudian rainwater di sini ada penjelasannya. Lalu 24 di sini. Oke, ya. Nah, masing-masingnya ini yaitu saya kembalikan penanggalan perhitungan solar menjadi 24. Oke. Nah, kita lihat di sini bermula dari spring, start spring di sini. Oke, ya disebut rainwater, ya, permulaan musim semi. Nah, jadi ini sebetulnya kalender petani yang sampai sekarang masih dipakai. Saya pencinta bonsai, ya di sini ada patron saya Pak Yunardi. Itulah kenapa kawan-kawan kita yang ahli-ahli dari Taiwan itu sering menggunakan ini. Kapan kita waktunya untuk memotong cabang, tidak sembarangan. Ya. Karena kita di Indonesia cuma tahunya hujan sama panas saja, ya kita nggak pernah tahu. Nah, jadi ini sebetulnya ini adalah kalender petani yang sudah ribuan tahun. Ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Jadi Imlek bermula. Nah, kemudian lunar, yaitu 354 hari atau tahun Hijriah. Itulah kenapa ya Lebaran itu selamanya 11 hari maju tiap tahunnya. Oke, ya. Kenapa? Karena solar ini yang dipakai yaitu Gregorian, ya Gregorian, yaitu yang Masehi yang kita pakai sekarang ini itu sebanyak 365 seperempat hari. Maka 4 tahun sekali ada tahun kabisat. Ya, jadi 365 hari yang seperempat dikumpulin 4 tahun sekali ada tahun kabisat. Maka Februari menjadi 29 hari. Nah, di tahun untuk kawan-kawan kita yang Muslim itu ya setahunnya itu 354 hari. Okay. Nah, makanya Idul Fitri maju terus 11 hari, 11 hari, 11 hari. Sebetulnya kawan-kawan yang Muslim kalau mau tahu nggak usah ngintip-ngintip hilal lah, dia bercanda dari saya. Tanya sama orang Tionghoa kapan Ceit, gelap bulan. Itu mulainya. Jadi ada persamaannya di situ. Oke, ya. Jadi pas untuk kalau Lebaran itu mencari hilal itu adalah bagaimana bulan baru munculnya. Nah, ini adalah perbedaannya. Lalu kemudian lunisolar, dan yang kita pakai yang orang Tionghoa Imlek ini berasal dari lunisolar yang harusnya adalah bukan Imlek tapi Yang Lek. Ya. Nah, jadi Im Yang Lek yang mengoreksi selisih sehingga dalam orang Tionghoa setiap 19 tahun itu ada 7 kali bulan kabisat, bukan tahun kabisat. Istilahnya Lungue, yaitu pada bulan ke-12 ada perulangan bulan. Nah, inilah ya bagaimana ya simbol Yin and Yang itu timbul, yaitu keseimbangan. Ya, ini yang dipakai, dan ini tahun 2016 ya itu menjadi intangible cultural heritage of human being dari UNESCO. Ya,
bagaimana balance itu yin and yang itu bermula. Luar biasanya dari 2-3 ribu, 4.000 tahun yang lalu, ya belum menggunakan satelit, sudah bisa membuat gambaran yang percis animasi yang dibuat satelit tadi. Nah, perayaan tahun baru itu jadi sebenarnya 15 hari. Nah, ini yang terakhir. Di akhir tahun 24, yaitu tanggal 24, ada mulainya adalah di bulan 12 tanggal 24. Disebutnya Jisi Xiang'an, yaitu hari berbagi. Orang Tionghoa selamanya diingatkan hari persaudaraan. Jadi Jisi yaitu 24, Xiang'an, Xiang artinya sama, An artinya Peng An, yaitu keselamatan. Hari berbagi, sama seperti kawan-kawan kita orang-orang Muslim, bagaimana kita berzakat. Ya. Nah, jadi inilah yang hari berbagi. Lalu kemudian di situ juga pada hari itu, hari ulang tahunnya Tepekong Dapur, Chow Kun Kong. Ya. Nah itu, jadi orang Tionghoa itu sebetulnya ada dewanya banyak sekali. Ya. Jadi di dapur itu ada yang laporan tuh, kalau ada suami yang domestic violence tuh udah laporan dia ke surga tuh kalau begitu pulang sana. Ya. Atau istri yang lebih banyak ngomelnya daripada masaknya juga akan ada laporan. Atau suami ya yang cuma taunya main tunjuk aja suruh istri. Jadi itu lalu ya hari itu adalah naik ke surga katanya. Nah, malam tahun barunya adalah hari kumpul-kumpul di mana orang-orang Tionghoa itu kumpul keluarga makan bersama, oke. Dan banyak sekali pantangan-pantangannya, yaitu tidak boleh ribut, tidak boleh berselisih, tidak boleh nyapu, yaitu hari ini hari bersih. Jadi kalau nyapu buang rezeki katanya, oke. Apalagi kalau tanggal satunya orang Tionghoa itu pantangan, jangan sekali-kali nagih utang tanggal 1 katanya, oke. Ya. Jadi biar nggak punya duit cekak jangan nagih utang karena nanti selamanya nggak punya duit katanya. Nah itu pantangan-pantangannya. Oke. Lalu kemudian hari kedua yaitu hari menantu di sini. Nah itu ya menantu itu pulang ya untuk ucapin selamat Xinjia ke orang tuanya. Dan kalau yang pengantin baru biasanya pulang dibekalin sepasang tebu sama ayam 2. Oke. Jadi tebu pertanda penghidupan yang manis, ayam nanti taruh di kolong ranjang. Besok kalau yang keluar laki dulu, anaknya bakal laki katanya. Nah kalau dua-duanya nggak keluar, nggak tahu deh saya. Oke. Atau keluar dua-duanya, yang mungkin kembar. Ya itu sebuah mitos-mitos ya. Oke. Nah hari ketiga yaitu, nah ini lucu, God of Anger. Jadi dilarang keluar. Ternyata kenapa? Karena habis pesta meriah 2 hari 2 malam itu pada mabok, oke? Ya, daripada berantem di jalanan, jangan keluar. Nah hari keempat yaitu Cesi, dewa dapur turun lagi ya. Nah, biasanya malam tuh bikin bakar petasan. Nah, oke, hari kelima bisnis bermula lagi. Jadi orang Tionghoa itu ada hitungannya, hari kelima itu buka. Dan kalau Anda zaman dulu kalau ada pelanggan yang hari kelima itu toko buka dia datang, oke, dia malah dapat angpau tuh. Oke. Mudah-mudahan tradisi ini bisa diulangin lagi ya. Jadi kalau besok ada teman-teman yang mau dapat angpau, tungguin ya toko hari kelima buka ya. Oke. Nah, lalu hari keenam yaitu hari di mana pertunjukan opera. Nah, kalau di Indonesia itu wayang potehi, okay, ya. Hari ke-7, nah ini lucu ini hari Human Day, hari manusia sebetulnya. Jadi orang Tionghoa dari 4.000 tahun yang lalu sudah punya peringatan ya, memperingati seorang dewi yang tubuh ular, ada 7 ciptaan dewinya ini, yaitu yang tahun pertamanya adalah ayam, tahun kedua anjing, tahun ketiga kambing, tahun keempat babi, tahun kelima sapi, tahun keenam kuda, oke, tahun ke-7 manusia. Jadi dengan kita tuh dengan sapi lebih tua ya, oke. Ya, jadi apalagi dengan ayam paling tua. Nah, membuatnya dari lempung, lalu bahkan juga mengajarkan. Jadi dulu tuh ada ceritanya tuh dongengnya ada yang namanya sex education itu, menceritakan bagaimana sampai bisa punya turunan. Okay? Ya, jadi Dewi aja udah ngajarin sex education. Ya, okay? Nah, juga hari ke-7 itu hari Ciacai 7 rupa sayuran. Nah, kemudian ke-8 Cepue ini selesai liburan semua dan sisa makanan harus dihabisin semua. Kemudian hari ke-9, nah ini punya ini yang khusus, umumnya orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia itu dari selatan, daerah Hokkien. Baru belakangan yang orang-orang lain, orang Kek juga, karena orang Kek dari utara itu merantau ke selatan. Nah, itu bagaimana hari ke-9 ini punya khusus, yaitu hari ketika orang-orang Hokkien itu pada dinasti Ming diserang sama bajak laut Jepang, mereka lari bersembunyi di hutan
tebu, dan pada saat ulang tahun dewa dewa yang dibilangnya Yok Hong Xiang Te ini, ya, the Jet Emperor, itu mereka nggak punya apa-apa untuk dipersembahkan, akhirnya tebu itulah untuk persembahannya. Sehingga untuk orang-orang Hokkien, nah kalau orang-orang Peranakan, saya katakan Hokkien dan Peranakan karena yang mengadopsi banyak sekali orang-orang Peranakan, ya, yaitu budaya ini teradopsi. Bagaimana, ya, setiap orang Hokkien itu kalau ada yang sembahyang itu nggak lupa dengan tebu, dan tebu menjadi, bahkan di orang Jawa pun juga, ya, dan juga di Sumatera itu ada tebu, itu menjadi bagian ritual. Oke, nah itu cikal bakal dari, nah, tebu bahasa Hokkiannya adalah kamsia. Jadi dia rhyme dengan kamsia, artinya thank you. Jadi Thanksgiving, ya. Jadi nanas itu onglai. Onglai artinya yaitu keberuntungan yang datang. Oke, hari ke-10 yaitu habis sembayangan dewa, makanannya ada lagi, makan lagi semua keluarga. Hari ke-11, hari ke-12 mempersiapkan yaitu Lantern Festival. Dan hari ke-13 yaitu perayaan Dewa Kuan Kong. Itu orang Tionghoa. Dewa Kuan Kong ini bukan cuma dikenang sebagai jenderal, tetapi adalah orang yang sangat dikagumi dengan 3 karakternya yang menjadi kekaguman manusia, yaitu jujur, setia, dan gagah berani. Kalau Anda lihat, ya, spirit Kuan Kong ini banyak diajarkan pada budaya orang Tionghoa. Okay? Dimanapun kita harus setia. Nah, jadi kalau ada orang Tionghoa yang tidak melakukan itu, dia bukan lagi membawa budayanya. Okay? Nah, jadi bahkan gangster pun juga, kalau Anda mau tahu yang namanya triad, kalau menjadi anggota triad, Anda akan diinisiasi di depan patung Dewa Kuan Kong ini. Oke, ya. Jadi itu juga nanti kalau ada yang mau tanya tentang lebih banyak, saya bisa share. Ya. Nah, terakhir yaitu ke-14 dan yang terakhir yaitu persiapan Lantern Festival. Dan ke-15 inilah Cap Gome. Nah, Cap Go artinya 15, Me artinya malam. Jadi terakhir ini adalah hari penutupan, ya. Jadi tadi sesudah 15 hari, 1 bulan jadi sebetulnya, ya. Dari satu suku bulan itu, ya, itu ada festival arak-arakan. Oke. Nah, orang Tionghoa, ya, ini menyebut Tenglang atau Tangren, ya. Dan orang Tionghoa tidak mengatakan Mandarin. Jadi saya ingat ibu saya mengatakan bahasa Cheng Im, yaitu bahasa kerajaan. Ya, jadi bukan dibilangnya Mandarin. Baru tahun 50-an lah Mandarin, ya, itu datang. Dan Imlek ini juga hanya ada di Indonesia. Jadi sama seperti Lebaran dengan ketupat, toh menjadi milik kita. Oke, di tempat lain nggak ada yang pakai ketupat. Di Arab sendiri kan nggak ada. Ya, Idul Fitri pakai ketupat. Ya Pak Yiyok, ya. Hanya ada di Indonesia. Nah, itu menjadi Indonesia berakulturasi. Oke. Nah, orang Tionghoa juga mengatakan bukannya kongsi facai. Kongsi facai itu baru dikenal tahun 90-an. Tradisi di Indonesia adalah Sinchun Kyonghi, yaitu selamat, tadi musim semi dianggap permulaan tahun. Jadi selamat tahun baru adalah Sinchun Kyonghi. Ya. Nah, ini tahun ini satu ungkapan dan kekaguman saya, ungkapan dari seorang menteri yang mengatakan, saya bukan menteri agama, tapi saya menteri semua agama. Nah, jadi ini sebetulnya kekuatan Indonesia yang harus dipersatukan, bukan agama yang begitu luhur menjadi perpecahan, tetapi justru menyatukan karena kita tetap berkiblat ke yang satu, tetapi jalannya berbeda. Nah, ungkapan-ungkapan ini bagaimana menyojak, yaitu tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah, dan sambil dikepalkan. Ya, kalau sekarang COVID begini, ya, kita bebas COVID kalau budaya ini dipakai, nggak usah salaman, ya. Nah, jadi Sinchun Kyonghi, Tiam Hok Tiam Shu artinya selamat panjang umur dan penuh. Jadi orang-orang Tionghoa zaman dulu tuh nggak mata duitan, ya. Jadi nggak kayak yang sekarang kongsi pacai, makin kaya raya begitu. Jadi kongsi pacai itu budaya baru, bukan budaya orang Tionghoa. Jadi kalau bicara Tionghoa, karena kata Tionghoa juga dipakai di Indonesia, Nah, ucapan-ucapan yang kita pakai kongsi facai itu tadi yang selamat makin kaya raya. Jadi padahal nggak ada hubungannya sama tahun baru, ya. Nah, ini yang lain-lainnya dalam bahasa-bahasa ininya, ya, ya. Jadi ini Chinese New Year, nggak lepas dari dragon dan lion, Ini makanan-makanan di Tiongkok, ini yang ada di Tangerang. Inilah Cap Gome tahun lalu yang kami rayakan. Anda lihat di sini, ya. Ada orang asing di situ, Profesor Peter Carey, dia menjadi ininya, bahkan Profesor Taufik Abdullah juga jadi besannya, seorang Muslim, dan
di sini bukan lagi milik orang Tionghoa, tapi milik Indonesia. Bagaimana semua orang bisa, bahkan tariannya yaitu cokek itu. Oke, ya, ini adalah sejarah kelam tentang Tionghoa. Tahun 46, Presiden Soekarno mengeluarkan PP nomor 2, yaitu 4 hari raya orang Tionghoa fakultatif, yaitu tahun baru Imlek, Nabi Kongcu wafatnya, hari Cengbeng, dan hari lahirnya Nabi Kongcu. Ya, itu sebagai hari besar. Lalu kemudian tahun 53 dicabut oleh Kepres, tapi yang menantangnya Pak Muhammad Hatta. Tahun 66 staf MPRS melarang semua aksara Cina, semua diberangus. Lalu kemudian Impres nomor 14, Soeharto membatasi perayaan-perayaan Imlek, semua dilarang semuanya, ya. Dan bahkan ada kelompok-kelompok tertentu, termasuk orang Tionghoa juga yang mendesak asimilasi total, semua harus tanggalkan, buang semua, dan mengganti nama kawin campur. Saya setuju dengan kawin campur. Anggota kami di Pertiwi banyak kawin campur, tapi bukan didesain, not by design, tapi by nature. Okay? Bahwa asimilasi itu bukan by design, tapi by nature, namanya manusia. Okay? Nah, kemudian bagaimana Rapim Abri juga yang semua mengganti kata Tionghoa menjadi dan Tiongkok menjadi Cina. Ya, kata Cina itu tidak ada artinya, nggak beda, tapi konotasinya yang membuat kami tersinggung kalau dikatakan Cina. Oke, tapi banyak sekali yang bangga dibilang Cina. Kalau kata Cina itu tanpa maksud menyinggung, ya, apalagi kalau bilang dasar Cina lu, oke, karena nggak ada yang bilang dasar Tionghoa lu kan. Nah, bagaimana juga keputusan Menteri Perdagangan di situ, ya, semua nama 3 suku kata harus dihilangkan, ganti. Jadi bagaimana kepandiran, oke, orang Tionghoa itu 3 suku kata dihilangkan harus jadi Indonesia, cuma ganti nama udah menjadi Indonesia? No. Oke, jiwanya harus, pikirannya harus menjadi Indonesia. Bagaimana juga badan di sini BKCM, ya, sampai 3 buku 500 ya di bawah Bakin itu, ya, berisi pedoman penyelesaian masalah Cina, karena dianggap masalah Cina ini masalah yang merongrong pemerintah. Bayangkan apa yang dia rongrong. Nah, lalu kemudian edaran Mendagri juga tentang pembatasan kegiatan agama, oke, ya, pencantuman agama Konghucu juga dihilangkan di KTP, sekolah juga nggak boleh, oke. Lalu keluar lagi dari Dirjen Agama Hindu-Buddha, Departemen Agama tahun 53 melarang pelayan Imlek di wihara dan cetia agama Buddha. Dan ini sebuah juga kalau Walubi, ya, dulu juga punya ikut, ya, perwakilan yang ketika sejak Gus Dur malah Walubi yang merayakan Imlek besar-besaran. Padahal dia juga dulu ikut terlibat, ya, mengeluarkan surat edaran tanggal 11 Januari yang menyatakan 93 tahun baru Imlek bukanlah hari raya agama Buddha, sehingga Mahayana tidak boleh merayakan tahun baru Imlek. Nah, bagaimana kalau Anda masih ingat di airport kita declaration form itu ada tulisan apakah Anda membawa buku atau rekaman dalam aksara Cina, sama kolomnya dengan obat-obat terlarang narkoba. Nah, habis gelap terbitlah terang. Kata krisis dalam Chinese dibilang Wei Qi. Wei dari Wei Shan artinya danger, Qi dari Qi Wei artinya opportunity. Dalam krisis terjadi opportunity. Ini adalah filosofi Imen Yang. Keruntuhan Orba 98 dengan diikuti dengan kebiadaban kerusuhan, ya, yang membuat perubahan besar terhadap orang Tionghoa. Orang-orang Tionghoa sendiri juga yang bagaimana mereka menjalimi kelompok mereka sendiri juga, ya. Nah, tanggal 17 Januari Presiden Gus Dur yang mengeluarkan Kepres tentang pencabutan Impres pembatasan agama. Lalu kemudian Gus Dur lah orang pertama yang membolehkan kembali agama, ya, kepercayaan orang Tionghoa yang dijadikan karena harus jadi agama Konghucu, okay, ya, dan bahkan beliau hadir ketika Matakin tahun 2000 merayakan Imlek besar-besaran. Lalu Menteri Agama tahun 2001 yaitu hari Imlek sebagai Imlek hari fakultatif, dan Presiden Megawati yang meresmikan sebagai hari libur nasional. Dan sebetulnya masih ada ini yang terakhir, ya, yaitu Kepres tentang pencabutan kata Cina yang dilakukan, dan Kepres ini dibuat oleh Presiden SBY. Nah, keputusan nomor 12 tahun 14 ini bahwa surat edaran Presidium Kabinet Ampera
yang pada pokoknya mengganti penggunaan istilah Tionghoa Tiongkok dengan Cina telah menimbulkan dampak psikologis dan diskriminatif karena kata itu dipakai untuk bully. Oke, kalau cuma sekedar Cina aja ya petai Cina, pacar Cina, pecinan nggak ada. Tapi kalau sudah bilang Cina lu, oke, nah itulah yang menyakitkan, yaitu dipakai untuk membuli. Apa sih kalau dibilang sama Tionghoa dengan Cina? Tapi saya nggak keberatan mengatakan Cina kalau tidak punya tendensius. Oke, nah jadi bahwa pandangan pelakuan diskriminatif adalah seseorang kelompok komunitas atau ras tertentu pada dasarnya melanggar nilai prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi juga oleh negara. Oke. Nah, lalu poin D-nya di sini butir D bahwa ketika Undang-Undang Dasar dibuat, para perumus undang-undang tidak menggunakan sebutan Cina. Yang dipakai adalah frasa peranakan Tionghoa. Oke. Nah, ini sebetulnya kalau urusan Cina itu nggak pernah selesai karena ada keengganan untuk mengakui sebuah sejarah. Ya, jadi kalau itu lalu dijadikan polemik nggak akan pernah selesai. Katanya sudah selesai dan buat saya dikotomi itu sudah selesai. Tetapi semua orang harus tahu bahwa Cina itu pernah menyakitkan dan karena memang dibuat untuk menyakitkan. Oke, nah jadi inilah bahwa Undang-Undang Nomor 40 tentang penghapusan diskriminasi dasarnya dengan berlakunya Kepres ini maka kembalilah kata Tionghoa dipakai. Oke. Kalau jadi kita Tionghoa yang ada di Indonesia, Cina itu yang ada di mainland China. Oke, mungkin saya udah kebanyakan ngomongnya. Ini ujar-ujar terakhir yang saya katakan. Ajaran filosofi dari Konghucu yang mengatakan the four pillars of love, love your parents. Itulah kenapa orang Tionghoa ya diajarkan untuk bagaimana mencintai orang tua. Saya pikir orang mana budaya manapun sama, karena orang tua adalah kepanjangan tangan Tuhan. Lalu love your brothers, your siblings. Karena orang pertama yang kita kenal adalah brothers and sisters. Love your friends. Itulah kenapa orang Tionghoa menggunakan filosofi pepatah within the four seas we are brothers. Okay? Bahwa di 4 samudra manusia itu bersaudara. Okay? Kalau Anda ke Sydney, di pecinan di Chinatown Sydney itu di gerbangnya tertulis dengan jelas within the four seas all men are brothers. Itu prinsip, makanya orang-orang Tionghoa yang kemana merantau nggak ada yang menjajah. Okay? Nah, kemudian juga ini pepatah, we do not inherit culture to our children or grandchildren, we borrow it. Thank you. Dan ini pada Anda yang merayakan, mungkin terlalu early saya katakan, selamat Imlek. Terima kasih. Wow, tepuk tangan yang luar biasa dong. Saya ngebut, ini mulut saya udah minum 4 gelas. Kita tepuk tangan yang meriah untuk Pak Udaya yang luar biasa dan detail sekali dalam penjelasannya. Wow. Terima kasih Pak Udaya. Kita akan diizinkan untuk pertanyaan, rasanya nggak sempat, cuman ada 3 pertanyaan. Apakah Pak Udaya berkenan atau mau Japri jawab? Silakan. Mau mana yang kreatifan? Mohon Bapak Ibu di mute sehingga suara. Halo, mohon Bapak Ibu dapat di mute sehingga suara Pak Udaya dapat didengar. Baik, saya akan mulai. Sebelum Pak Udaya nggak terdengar, Pak Udaya. Pak Udaya, halo. Ya, boleh di switch? Oke, ya terima kasih. Ya, jadi saya lari-larian karena memang paling sulit itu menjelaskan kalau tanggung-tanggung kan repot ya, jadi mohon maaf. Saya harus menuntaskan. Jadi prinsip saya adalah ke-Indonesiaan itu harus kita bangun kembali, kita rayakan perbedaan, dan saya katakan dimanapun juga sebagai guru, murid-murid saya bawa mereka merantau kemana-mana, banggalah jadi anak Indonesia. Oke, kebanggaan ini yang ingin saya. Jadi saya juga memerangi orang-orang Tionghoa yang masih mengatakan woman Chungkuojen. Salah. Kita bukan Chungkuojen, kita Indonesian, kita orang Indonesia. Keinginan saya kalau bisa cukup saya orang Indonesia, tapi jangan dibilang kok kayak Cina. Nah inilah repotnya ya. Jadi saya mengatakan saya Tionghoa Indonesia. Terima kasih. Wow, luar biasa. Saya bangga sekali dengan Pak Udaya. Saya boleh mengutip sekali lagi, Chinese philosophy ada 4 pillar of love. Cinta pada orang tua, cinta pada keluarga, saudara, cinta pada teman, dan cinta pada negara. Nah, maka jika diizinkan tadi pertanyaannya ada 3, saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Berarti kita pertanyaannya Bapak setelah 3 ini apakah diperkenankan membuka lagi? Silakan. Kalau pokoknya buat saya free. Saya di lockdown kok di Perth.
Jadi saya nggak Oke. bisa kemana-mana, saya di lockdown. Ya, Oke. yang penting. Baik. Baik, sebentar saya akan lihat pertanyaannya. Pak Ibrahim boleh bantu saya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Wah, ini ada yang nantangin ini Pak Doni, ini kawan dari Jogja sampai jam 12 malam ini. Mas Doni, Mas wow, Doni. Yeah. luar biasa. Pak Doni, salam kenal. Pertanyaan dari Bapak Hari untuk Bapak Udaya. Saya dari Tangerang, ada Kampung Makassar dan Kampung Sewan yang dibelah oleh Sungai Cisadane. Menurut cerita yang saya dapat, tempat tersebut punya sejarah dengan peradaban Tionghoa. Minta penjelasan Pak Udaya. Silahkan Pak Udaya. Oke, ini kebetulan Pak Hari ini saya kenal ya Pak Hari. Oke, selamat malam Pak Hari. Pak Hari ini tokoh ini dari Riok Ponorogo ya. Oke. Nah, jadi seorang budayawan. Ya, jadi tadi dibilang Benteng Makassar karena posisi bentengan yang lama dan sudah hilang sebetulnya ya dari riset saya itu adanya di Masjid Agung. Oke, jadi di belah sebagian timur itu, makanya kampungnya sekarang Benteng. Nah, kalau kita mengatakan Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda itu salah besar. Kita sebetulnya ya Belanda itu datang udah dagang kok dia VOC. Jadi kita tuh adu domba sampai saat ini pun kita masih diadu domba, yaitu oleh bangsa kita sendiri. Jadi Belanda yang punya benteng yang ngejaganya orang Makassar, makanya jadi dibilang Benteng Makassar. Ya, nah jadi kampung itu adalah bekas site lokasinya. Lalu kemudian tadi dibilang Sewan. Nah, Sewan ini saya sering joke kawan saya ada orang Tangerang. Jadi gini, orang Tionghoa pun juga nggak kurang lebihnya yang rasis. Jadi saya bilang rasisme itu dimanapun sama. Ya, yang penting adalah tidak menjadi sebuah sistem. Bisa karena pengalaman yang buruk, ya, bisa juga karena merasa dirinya tuh lebih superior. Orang-orang Jakarta itu kalau orang Tangerang dia bilang, kamu orang Cina ya? Kok Hitachi sih hitam tapi Cina katanya. Karena orang Tangerang petani ya banyak yang hitam-hitam. Lalu saya kan nggak hitam, dia bilang loh tapi kok kamu nggak? Nah jadi saya bilang jadi kalau jadi orang Tangerang mesti hitam semua saya bilang. Nah itu juga pemikiran yang sangat naik. Jadi tadi Sewan, ya ada kawan saya yang asalnya dari Sewan dia saking malunya dia nggak mau ngaku. Dia kuliah di Jakarta di Untar. Dia nggak mau ngaku orang Tangerang. Saya bilang kalau kamu nggak mau ngaku orang Tangerang, padahal kamu tinggal di Sewan, ngaku aja orang Taiwan. Saya bilang, nih kan Sewan sama Taiwan deket tuh. Sewan di situ ada yang namanya Sewan Kongsi. Di situ dulu adalah Kongsi ini bahasa Tionghoa, bahasa Hokkien. Artinya Kongsi itu jadi ya Indonesia juga Kongsi sih soalnya ya. Oke. Ya. Jadi Kongsi adalah semacam kabin, jadi kamar dagang ya. Nah, Sewan Kongsi di Sewan itu dulu adalah tempat bagaimana orang-orang Tionghoa itu ada dua kongsinya. Ya, dulunya ada tiga, kongsi gula, ya, kemudian beras dan kelapa. Jadi di pantai utara itu, jadi mereka itu ya punya asosiasi pedagang. Ya, oke. Jadi Pak Hari, mungkin itu Pak Hari. Nanti ngobrol di rumah lagi dah kalau saya udah bisa pulang dah. Nanti sambil minum kopi. Saya nggak ngopi sambil minum teh. Oke. Ini demikian Pak Hari. Jadi penjelasan lebih lanjutnya boleh Japri. Dari Pak Hanin sudah senyum-senyum, nampaknya ada kita harus melakukan foto bersama. Silakan Pak Hanin. Wah, ini saya kasih kepada Pak Hanin. Sebelum pertanyaan kedua lanjut. Bibir saya udah kering nih. Izin, minum dulu Pak Udaya, silakan. Kita foto bersama. Ya, oke. Mohon layarnya bisa dibuka Bapak Ibu semuanya. Jadi kita bisa bertatap wajah dan senyum bersama. Pak Ibra bisa dokumentasi ya Pak? Baik Pak, sama. Bisa bantu ya, ini ada 12 layar jadi satunya. Akan ada 12 kali aba-aba ya. Saya sih sampai kering nih nyengir terus. Silakan Pak Yun. Oke, masih sampai layar kenang, bentar. Gak apa-apa, stay aja. Mas Doni. Oke, sudah.
semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini kenang-kenangan juga buat Pak Udaya nih. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, saya siap. Pokoknya saya udah santai saya. Oke. Ya. Silakan Bu Wi, silakan. Terima kasih Pak Hamid. Kita akan lanjut kepada pertanyaan yang kedua dari Pak Wan Azazar. Selamat malam Pak, izin bertanya, kenapa Cengbeng dan Onde perayaannya ikut penanggalan Masehi? Tahun Imlek sudah 2571, sementara Masehi 2021. Sebelum ada penanggalan Masehi, ikut kalender apa? Nah, Silakan Bapak Udaya. Oke. Ya, karena tadi saya kejar-kejar ya. Sebetulnya ini gara-gara Pak Henry nih. Pak Henry judul presentasi saya kan dirubah tuh. Ada tambah Imlek. Padahal saya Imlek tuh belum Imlek tuh. Saya tunggu untuk yang nanti itu. Jadi akhirnya udah dapat bocoran nih. Jadi saya kejar. Itu tadi yang saya gambarkan tentang bagaimana kalender petani itu. Jadi ada 4 poros ini yang paling penting untuk orang Tionghoa, yaitu kalau tadi di bulan Maret ya, itu puncaknya itu sebetulnya Cengbeng. Jadi kenapa Cengbeng itu adalah hari yang paling cerah ya, hari untuk nyekar kalau orang Jawa bilang atau orang Indonesia bilang nyekar itu membersihkan kuburan ya. Nah, itu biasanya itu ditentukan 4 atau 5 April. Kenapa? Karena dia kan tadi kalender ini kan yin and yang, yaitu menggunakan 2 bulan dengan ini. Jadi yang dipatok 2 itu, yaitu yang satunya lagi adalah Tangce. Tangce yaitu adalah winter solstice. Itu yang pernah saya bawakan yang lalu. Yaitu kalau nggak 22 Desember, kalau ada kabisat jadi 21 Desember. Ya. Nah, lawannya Tangce apa? Dia kan musim dingin, yaitu musim panas. Musim panas itu di mana pusatnya juga itu adalah ketika kita pecun. Oke, ya. Jadi itu within bulan-bulan itu bulannya pecun. Oke, ya. Nah, kemudian Cengbeng itu yaitu bulan Maret, di spring. Oke, ya. Lawannya yaitu autumn, yaitu apa? Kue bulan, ya. Nah, jadi tapi yang dipakai yang solar ada 2, yaitu Cengbeng 5 April dan 22 Desember untuk Tangce. Oke, jadi kombinasi. Makanya Imlek itu ya bukan berarti saya mau anulir ya, nggak punya hak saya. Jadi sebetulnya yin yang, tapi sudah menjadi Imlek, biarinlah. Sama seperti orang kawan-kawan kita yang Muslim ini, banyak teman saya ini Pak Fauna Sukma Yoga ini dari Serang ini, oke. Beliau ini orang hebat, orang Indonesia, tahu nggak apa? Keliling dunia naik sepeda. Ya, dan beliau itu betul-betul punya museum sepeda, keliling dunia naik sepeda. Kalau sekarang dari Tangerang ke Serang aja nggak berani dia. Nah, ya, jadi kombinasi dua ini solar, makanya yang solar ini sama yang lunar ini sama dengan Hijriah. Jadi kalau Lebaran itu 11 hari ya maju terus, nanti dalam 30 tahunan itu akan bareng-bareng sama hari Imlek. Saya pernah ngalamin 2 kali soalnya. Mudah-mudahan masih ketemu sekali lagi. Berarti saya 90 tahun atau 100 tahun ya. Oke, itu udah jawaban dari saya. Kepanjangan nggak? Oke, pertanyaan berikutnya. Ternyata makin bertambah pertanyaannya ya. Jadi Pak Ibrahim Aryon. Jadi bertanyanya adalah perbedaan wayang potehi Tiongkok dengan yang dimainkan di Indonesia sekarang ini. Ceritanya bagaimana, berasal dari buku apa? Silahkan. Oke. Waduh ini. Alright, saya akan jawab semampu saya ya. Oke, secara kebetulan saya pencinta wayang potehi. Jadi ketika saya kecil itu kalau mendengar tung sampai saking saya cinta wayang potehi, ya ini sharing juga. 2019 saya diminta jadi pembicara di Semawis di Semarang, itu Kofadis wayang potehi. Nah, saya dengar main musiknya, lalu kuping saya mengatakan ada suara yang hilang. Yaitu tambur yang pitch-nya sangat tinggi sekali. Saya bilang ini kok nggak ada. Waktu itu Pak Tony, itu tokoh wayang potehi itu ya dari Gudok. Saya bilang Pak Tony ini kemana ini bunyi tung gitunya. Dia bilang Pak nggak ketemu itu Pak. Nah saya ingat dan saya kebetulan punya network di Singapura. Saya di Singapura, saya ke sana, saya sengaja beliin tambur itu dan saya sumbangkan. Oke, wayang potehi ini ceritanya. Nah ini waktu itu pertanyaannya Kofadis mau dikemanakan wayang potehi? Ya, wayang potehi ini sebetulnya punya sejarah dan makin lama makin berkurang. Tapi kalau di Tiongkok masih ada di Chuanzhou, di Hokkien. Ya, nah di Asia
Tenggara masih adanya, yaitu di Malaysia itu di Penang. Di Penang hanya ada 2 atau 3 tokohnya. Karena dia dialeknya Hokkien, ya. Lalu kemudian ceritanya itu si Jin Kui tentang Tang Dynasty. Lalu kemudian anak-anak sekarang tuh nggak nyambung ceritanya. Jadi Anda nih semua yang di bawah 50 tahun tuh pasti nggak nyambung ceritanya, ya. Jadi wayang potehi itu sebetulnya saya pernah 2016 ketika saya ke Staikaksi, saya kenal dalangnya, yaitu Pak Subur namanya, ya, dia dari Budok. Saya bilang, Pak Subur, kok saya sedih loh, nggak ada yang nonton. Jadi wayang potehi itu main nggak ada yang nonton. Tahu nggak apa dia jawab? Pak, nggak apa-apa Pak, saya sedang menghibur dewa. Jadi yang nonton tuh cuma dewa-dewa di sini. Oke, jadi di depan kelenteng. Nah, wayang potehi, tapi terima kasih mungkin Pak Haryanto Halim dari Semarang, hari ini juga hadir mungkin kawan saya, beliau tokoh di Semarang, ya. Beliau menghidupkan kembali, yaitu namanya Gopot, wayang potehi keliling, ya. Jadi Anda bisa order, ya, bayar 1 juta, jadi pakai mobil box, ya, itu bisa di 1 jam aja main. Nah, saya memberikan usul adalah bagaimana wayang potehi itu juga mengadopsi cerita-cerita tidak lagi yang terlalu klasikal. Dan kalau Anda mau tahu, dulu kalau saya nonton wayang potehi itu bisa sama juga teman-teman yang nonton wayang golek, oke, sehari semalam itu. Dan dia ada serial. Nah, jadi saya bilang ciptakan yang pendek yang bisa dicerna, ya. Tetapi wayang potehi pun memberikan inspirasi kepada, kalau Anda tahu wayang tangan, potehi itu dari bahasa Hokkien, po kain, te yaitu jari, ya. Jadi pakai kain, ya. Nah, itu kalau lo tahu si Unyil, Pak Raden itu, oke, ya, itu juga adalah wayang potehi, oke. Ya, mungkin dari saya tentang potehi, ya. Ya. Itu dari tadi beliau adalah dari Museum Wayang ke Kayong. Oh, nah, oke, kemudian Pak Doni. Ya, berita ini. Ya, Pak Doni. Terima kasih, Pak Doni. Nanti saya kirimin wayang potehi, tapi tokohnya berubah, kepalanya saya, badannya ada. Oke, ya. Jadi kemudian dilanjut Pak Ibrahim Aryon, ada 2 pertanyaan. Bagaimana asal usul dan tujuan pawai tatung? Yang kedua dari Bu Linda. Jadi Pak Ibrahim Aryon saja dulu, berarti bagaimana asal usul dan tujuan pawai tatung? Silakan, Bapak Udaya. Tatung ini memang khas kebudayaannya orang yang Tionghoa yang ada di Kalimantan, ya, karena kebetulan begini. Jadi beberapa maaf, ini dari pandangan saya bukan ahlinya sebetulnya, oke, ya. Cuma kebetulan kemarin saya ngelihat aja tuh ada adegan tatung apa. Jadi orang yang trans yang sebagai mediatornya disebut itu tangsin sebetulnya kalau di Jawa, ya. Jadi orang yang bisa kemasukan roh-roh. Nah, tatung ini kalau bicara dari kebudayaan, ya kebudayaan orang Tionghoa juga, tetapi memang kan sama seperti orang Jawa, orang Sunda, orang mana, itu banyak beragam. Salah satu kebudayaannya adalah percaya adanya spirit-spirit, ya. Jadi tatung itu kayak debus lah, oke, di Banten gitu, ya. Nah, jadi budayanya. Ya, jadi kalau kelenteng-kelenteng tertentu, misalnya kelenteng yang tuan rumahnya Kuan Im, ya, atau Macho, yaitu Tian Seng Semu, itu tidak mengizinkan. Kenapa? Karena kelenteng-kelenteng yang sifatnya ciacai perempuan itu enggak, itu kan tatung menunjukkan ada penyiksaan diri atau bagaimana itu. Kalau untuk orang-orang yang nggak ngerti kan, pipinya ditusuk sama, oke, saya kena tusuk gigi aja udah teriak-teriak kan, gimana kalau pakai, oke, ya, garpu atau apa. Jadi tatung itu budaya, memang bagian dari budaya Tionghoa yang sudah lama, tapi umumnya makanya kan Singkawang, Pontianak itu daerahnya. Oke. Baik, dengan segala hormat, pertanyaan yang berikutnya tidak dapat ditayangkan secara pribadi kepada Pak Udaya. Pak Udaya, apakah berkenan nomor handphonenya di-share di grup ini? Boleh nanti kontak Pak Ibrahim. Ya, oke, ya. Ya, baik. Okay. Terima kasih. Jadi buat Bapak Ibu yang chat selanjutnya, yang raise hand juga, mohon maaf tidak dapat dilanjutkan dengan langsung dijawab oleh Pak Udaya. Saya kembalikan kepada Pak Henry untuk acaranya. Silakan Pak Henry. Terima kasih sekali lagi Pak Udaya yang luar biasa, dan kita tepuk tangan buat Pak Udaya yang hebat.
Thank you. Silakan Pak Hanin. Kita beri tepuk tangan semuanya untuk Pak Udaya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Hendy. Pak Udaya, ini memang ada banyak sekali permintaan terkait materi. Nanti kami tampung dulu Pak. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan untuk acara, kemudian juga barangkali ada permintaan dan sebagainya, bisa di-emailkan ke info@pukatnas.id. Saya tulis ya. Ya, Oke. ya, terima kasih Pak Udaya untuk malam ini. Jadi saya pun dan teman-teman di sini, Bapak Ibu bisa betul-betul merasakan bagaimana satu sejarah yang bisa menentukan nilai suatu bangsa, nilai satu budaya bangsa yang ternyata itu percampuran dari berbagai macam kebudayaan, berbagai macam suku bangsa, dan kita semua sudah menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Gitu ya Pak? Ya. Jadi kita mesti bangga dengan banyaknya aneka ragam, dengan berbagai kekayaan yang kita miliki. Ya, kita ini semuanya lahir dari satu kekayaan bangsa. Jadi acara ini akan berakhir sebentar lagi. Barangkali dari Pak Udaya ada kata penutup, Pak Udaya? Oke. Jadi begini ya, mungkin kata yang saya bisa utarakanlah begini, bahwa tiada satu orang pun juga yang berharap, yang bermimpi atau ingin dilahirkan entah dalam suku apa, keluarga apa, ya, apalagi budaya apa, ya. Nah, jadi saya sering mengatakan kita harus percaya kalau kita punya agama, ya, berpeganglah bahwa Tuhan itu ada, tetapi janganlah agama itu justru yang membuat kita kehilangan nalar. Karena budaya setua peradaban manusia, agama setua nabinya. Jadi kalau kata yang boleh saya sharing adalah, we do not inherit culture to our children and grandchildren, we borrow it. Kita tidak mewariskan budaya pada anak cucu, tetapi kita meminjamnya. Yaitu ketika anak cucu kita nanti bilang, oh, leluhur saya itu kan ya dari Jawa. Kawan saya banyak sekali, yang dari Belanda. Saya bilang, oh dia dulu orang Jawa. Ayo silakan datang. Ya, katanya dari Brebes atau dari mana gitu ya. Nah, jadi saya mengatakan bahwa budaya itu kita nggak perlu malu kalau kita sepertinya kurang asli. Tidak ada yang asli. Jadi kita punya apa ya? Jadi yang namanya the value, ya. Jadi nilai-nilai budaya di mana kita lahir. Karena begini, culture is a gift by nature. Religion is a choice by condition. Jadi itu mungkin kata bijak yang saya bisa sharing. Budaya adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa yang tidak kita bisa pilih. Artinya kita lahir karena budaya itu adalah kebiasaan hari-hari yang membesarkan kita, lingkungan kita. Dan sebagai orang Tionghoa, kita kalau ingat ke Tiongkok itu bukan ingat seolah-olah negara kita di Tiongkok, tidak. Negara kita adalah Indonesia. Dan inilah tanah kelahiran, seperti apa yang dikatakan tadi, 4 pilar cinta, Ko, ya, filosofi Konfusius adalah Ko adalah negara. Negara adalah rumah kita yang paling besar. Jadi bagaimana kalau seorang anak bangsa ya mau tinggal di sebuah negara tapi ngejelekin atau bahkan merusak rumahnya sendiri, ya. Jadi saya katakan begitu, ya. Saya nggak bisa mengubah wajah saya nggak bisa mengubah. Tapi kalau bicara tentang Indonesia, saya orang pertama yang mengatakan saya orang Indonesia. Oke, ya. Jadi saya katakan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf mungkin saya kebanyakan ngomong. Ya, kita benteng selalu nomor 1. Oke, ya. Oke, jadi terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Pak Udaya. Ya, ini waktu sudah cukup malam, Pak Udaya diper 1 jam lebih dulu. Ya, nggak jadi masalah buat saya. Tadi ada yang ngajakin sampai midnight.
Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sekali lagi Ya, terima terima kasih kasih Bapak dan Ibu semuanya. semuanya. Oke, bagi yang mau kontak saya bisa nanti di webnya, Facebooknya, oke, di Facebooknya Museum Menteng Heritage. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima Selamat malam. kasih semuanya Bapak Ibu. Kami ada acara setiap hari Ya. Selasa dengan Pukat Profesional Usahawan Katolik. Ya, terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Bila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Jaga Selamat kesehatan. malam. Terima Ya, kasih Pak selamat Udaya. malam. Jadi Terima saya kasih Pak Ibrahim. salam soja. Ini yang saya bilang salam soja. Pak Hari, oke Pak Hari nanti di Tangerang Pak Hari, oke. Ya kita Salam minum soja. teh. Ya semuanya. Terima kasih ini semua teman-teman. Saya sapain satu-satu yang saya bisa lihat ya. Oke. Ini Pak Tayo semua. Siapa lagi ini Pak Franky, oke. Oke, ini ada namanya Joko Motor pasti namanya. Oke, Pak Yamciu, terima kasih ya Ibu Indra. Oke, nah ini toko batik kita. Oke, ya Pak Kumarga juga di sini ada. Oke, Bu Nani. Oke, ini Mas Tony, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Ya, ini Pak Profesor Abe Susanto. Oke, Big Brother. Thank you, Fungsi. Ini marganya luar biasa. Ini keturunan dari Yan Hui ini. Oke. Jenderal yang berbakti sekali. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Pak Leo, terima kasih Pak Leo. Oke, ini Profesor Leo Sudadinata sengaja ikut dari Singapura. Terima kasih Pak. Salam buat Ibu. Oke. Ya, tak lupa terakhir. Oke, Profesor Rusdiman. Oke, Untar ini mantan Rektor Untar. Kamsia, thank you. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Nah, saya sapain dulu ini banyak wajah-wajah yang oke. Pak Alex. Oke, ini Pak Hendra Ang, oke, Pinkan, oke, ya semuanya, oke, Pak Robert, oke, nah ini Ibu Johari, terima kasih, oke, Pak Tony, oke, siapa lagi, terima kasih semuanya, oh, ini kawan saya, Martani, oke, Tony, terima kasih, Pak Bun, terima kasih, oke, nah ini, ya semuanya dah. Saya lihatin ini namanya arkeologi, oke, seksi teman-teman, oke, ya kalau nggak disabain nanti kira ini Pak Honggo dari Palembang, terima kasih, Galaksi dari Hong Kong, terima kasih, oke, Pak, oke, ini Pak Eka, Profesor Eka, salam buat Ibu ini Melani, terima kasih, oke, ya, Eka ini, oke. Oke, Pak Xiao Tiangjin, oke, dari Melbourne. Oke, ya ini beliau ini luar biasa, thank you. Oke, cuma fotonya aja tidur orangnya. Oke, ya. Alex, terima kasih. Oke, Pak Su ini ada Ibu Ayla ini. Oke, terima kasih. Oke, saya pamit ya semuanya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Ya, Udaya. Pak Udaya, terima kasih banyak. Ya. Ya, kata terakhir kita mohon izin menutup acara ini dengan doa bersama. Ya, bersama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapak, terima kasih untuk acara hari ini. Engkau telah memberkati acara sehingga berjalan lancar. Terima kasih kepada Udaya, terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang hadir. Semoga Engkau dapat tetap mempersatukan kami. Engkau dapat memberi kami kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Kami semuanya besok mau beraktivitas, berikan kami kesehatan untuk semuanya. Terima kasih Bapak. Amin. Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.